selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Sumbersari, yang kami hormati kepada Umi Hajah Anikotul Mutiah selaku pengasuh Pondok Pesantren Darussalam Dua Putri, yang kami hormati kepada Agus Haji Muhammad Salahuddin Adnan dan Aning Liza Diana Manzur selaku pembina Pondok Pesantren Darussalam Dua Putri, yang kami hormati kepada Aning Nadia Abdurrahman Elsi selaku pemateri seminar pada malam hari ini, yang kami hormati kepada segenap tamu undangan yang berkenan hadir pada malam hari ini, dan yang kami hormati kepada jajaran kepengurusan Pondok Pesantren Darussalam Dua Putri serta teman-teman santri yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga kita dapat berkumpul di majelis ini untuk menghadiri acara seminar dengan tema urgensi memahami kutubus salaf di era milenial dalam keadaan sehat walafiat. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, sebelum memulai acara, akan kami bacakan susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran
Al-Quran merupakan acara yang kedua. Acara yang ketiga yakni sambutan. Acara yang keempat yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsyubbanal Wathon. Acara yang kelima yakni doa. Dan dilanjut dengan acara inti, yakni pelaksanaan seminar dengan tema urgensi memahami kutubus salaf di era milenial. Demikianlah susunan acara yang akan berlangsung pada malam hari ini. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah, dengan harapan semoga acara pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun. Liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. Terima kasih disampaikan. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Saudari Nala Zahra Dayunta. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قُضِيتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وقعودا وعلى جنوبكم. فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. إن الصلاة كانت على
Untuk ijtihad dengan serumit itu seharusnya menjadikan seseorang itu malu untuk tidak membaca kutubus salam. Karena kita sebagai orang yang masih jauh tingkatannya untuk berijtihad, maka kita hanyalah sebatas orang yang taklid. Lanjut, taklid itu mau dia orang awam atau dia seorang ulama pun, kalau misal ulamanya tidak mumpuni, artinya tidak memenuhi kriteria-kriteria yang tadi. Semisal ulama ini pintar dalam ilmu mantik, tapi nggak pernah belajar tafsir, maka dia haram berijtihad, tidak boleh berijtihad. Apalagi kita yang butiran debu seperti ini, kok mau berijtihad sendiri, gak usah baca kitab salaf, kok pinter, ya kan? Jadi yang kita mampu adalah mentaklid para ulama yang berijtihad. Makanya kita mengikuti salah satu madhab. Madhab kita madhab Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berijtihad. Imam Syafi'i yo pinter, iso sak kabehane. Jadi yo nggak apa-apa berijtihad. Kalau kita nggak mau baca kitab-kitab salaf, nggak mau baca kutubus salaf karangannya Imam Syafi'i, berarti kita sombong. Iso ijtihad dewe ngono ya kan? Makanya karena posisi kita adalah seseorang yang memang masih harus belajar terus sampai bisa berijtihad, kita mentaklid dulu, mentaklid ijtihad dari ulama yang para ulama terdahulu itu udah ngenakin kita, karena ditulis dalam karya tulisnya beliau kalau Imam Syafi'i kitab fikihnya itu itu berjilid-jilid. Nah, kitab turas atau kitab salaf itu yang dimaksud, kitab-kitab terdahulu, kitab yang dijadikan rujukan yang menjadi ijtihadnya para ulama lalu ditulis dalam sebuah karya. Kalau sekarang kita menjadi seorang yang muqallid, jadi orang yang mentaklid sebuah hukum, syaratnya apa? Ya udah, pokoknya kalau yang kriteria di atas tadi, kriteria ijtihad tadi amin semua, ya berarti kita harus menjadi orang yang mentaklid hukumnya para ulama. Syarat seorang bisa taklid adalah yang tidak memenuhi kriteria ijtihad. Udah, itu aja. Kalau dia belum bisa ilmu tafsirnya, meskipun sudah pintar semuanya tapi belum bisa ilmu tafsirnya, dia haram untuk melakukan ijtihad. Haram berijtihad dan wajib taklid bagi orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad, baik mereka ulama maupun awam. Karena meskipun ulama kadang fan sendiri. Ada ulama yang dia seperti ingin tampil. Niki anak buah jenengan apa nih? Iya. Jadi meskipun ulama itu kan kadang ada yang ahli fikih atau ahli ulumul Quran semisal. Meskipun ada ahli fikih ini pengen berijtihad, tapi kalau tidak pernah mempelajari ilmu tafsir, maka tetap tidak akan bisa mengeluarkan hukum-hukum yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Makanya itu kudu pintar kalau mau berijtihad gitu. Dan hal-hal yang seperti itu membuat orang tersebut haram loh bahkan. Kenapa haram? Karena akan membuka kesesatan hidup. Dia tidak mumpuni tapi gaya-gaya ijtihad gitu. Padahal tidak pernah mempelajari fan keilmuan tersebut semisal. Nah, kalau semisal seseorang tidak mampu untuk berijtihad, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gusti Allah tidak memaksakan suatu hal yang tidak sesuai dengan kemampuan orangnya. Nah, orangnya nggak bisa untuk berijtihad, terus gimana? Dipaksakan nggak? Makanya ada pilihan lain, yaitu taklid. Ya udah, kalau nggak bisa berijtihad, taklid lah, mengambil cara bahasanya itu nunut Imam Syafi'i, nunut
Imam Maliki nunut sing ijtihad ngoten niku. Orang-orang yang tidak memenuhi persyaratan ijtihad semacam itu maka wajib mengikuti pendapat imam mujtahid. Mujtahid itu yang melakukan ijtihad ya. Imam mujtahid yang mu'tabar, artinya yang mu'tabar itu yang memang diakui, ya memang benar gitu diakui, atau istifta atau meminta fatwa. Ya contoh orang udur boleh nggak deres? Karena keterbatasan kita tidak mampu berijtihad mencari ini hukumnya gimana, maka kita istifta, meminta sebuah hukum, sebuah nasihat hukum kepada orang-orang yang lebih pintar seperti itu. Meminta penjelasan hukum kepada ahli dzikir ini seperti yang ada di dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Jadi di Al-Qur'an sendiri disyaratkan bahwa kita ketika tidak mengetahui suatu hal ya udah tanya aja sama ahli dzikri. Di sini yang dimaksud adalah orang-orang pintar atau orang-orang yang memang mumpuni dan pantas untuk ditanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bagaimana cara kita menjadi seorang yang mentaklid sebuah hukum? Salah satu implementasinya adalah dengan membaca kutubu salaf. Kalau masih ada ya nunut derek Imam Syafi'i ya kan, bisa minta fatwa, bisa tanya. Kalau ada Pak Yai ya minta fatwa pada orang-orang yang memang lebih mumpuni dalam berijtihad. Tapi kalau udah nggak ada Imam Syafi'inya, implementasinya adalah dengan tetap memahami atau mempelajari kutubus salaf, kitab-kitab salaf yang ditulis oleh imam-imam atau kiai-kiai yang memang kita ingin ikuti. Kita mengikuti madhab Syafi'i, ya udah berarti makanya kita baca kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab-kitab fikih Syafi'i seperti Safinatul Najah, belajar mbak. Nah, Safinatul Najah itu fikih Syafi'i. Karena nanti ada lagi fikih Maliki. Karena kita yang lagi ditaklidin atau kita lagi nunutnya itu sama Imam Syafi'i, makanya kita bacanya kitab Safinatul Najah. Karena kita lagi taklid ini ceritanya, mengikuti hasil ijtihad atau bagaimana Imam Syafi'i menemukan hukum-hukum tentang haid, tentang toharo, tentang sholat, dan tentang yang lainnya. Kalau misal kita mengikuti mujtahidnya adalah Imam Maliki, ya biasanya belajarnya kutubus salaf tentang fikih-fikih Maliki seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah bentuk muhasabah atau kesadaran diri kita bahwa kita adalah hamba-hamba yang masih butuh belajar lebih banyak lagi untuk berijtihad. Kita orang awam yang masih butuh belajar lebih banyak lagi untuk bisa berijtihad, maka kita mentaklid ijtihad para ulama dan mengimplementasikannya dengan cara tetap mempelajari kajian ijtihad para ulama yang tertuang dalam bentuk karya, yaitu kutubu as-salaf. Jadi kitab salaf, lagi-lagi ini untuk menjawab pertanyaan kenapa kok harus baca kutubus salaf sedangkan Al-Quran dan Sunnah adalah rujukan yang paling utama. Emang benar Quran itu rujukan yang paling utama dan setelahnya adalah hadis atau sunnah. Tapi otak kita untuk sampai kepada penafsiran Al-Quran yang sebenar-benarnya itu teramat jauh. Kita masih butuh, ibaratnya kita ini di angka 1, Al-Quran di angka 100. Untuk bisa sampai kepada pemahaman Al-Quran yang bahasanya butuh balaghah, butuh gramatikal Arab yang sangat harus dimengerti, itu kita butuh ulama.
Ulama ini ibaratnya nih angka 75 atau 50 atau 50 ke atas. Makanya kita nunut ulama biar bisa sampai ke pemahaman Al-Quran dan hadis. Bukan artinya kutubus salaf itu menyaingi Al-Quran dan hadis, bukan. Justru itu sebuah rangkaian untuk pemahaman Al-Quran dan hadis yang benar. Karena kita terbatas otaknya, nggak bisa kita itu sejenius Imam Syafi'i, kan masih jauh ke sana. Makanya biar loncatnya nggak jauh-jauh dari 1 ke 100. Kalau kita langsung loncat dari 1 ke 100 bisa jadi kepleset, sesat. Tapi kalau kita ikut dengan para ulama yang nilainya itu di 75, maka kita bisa sampai kepada angka 100. Begitu analoginya. Secara rasionya seperti itu. Kenapa kok harus ada kutubus salaf? Kutubus salaf memang membahas hal-hal yang belum diperinci di dalam Al-Quran. Seperti itu tadi hasil ijtihadnya para ulama yang ditulis karyanya di dalam buku-buku yang sebenarnya tidak selalu berwarna kuning seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita di masa era milenial ini mengimplementasikan tadi? Yang paling pertama kita dapat dulu dari pembahasan yang tadi adalah kita semakin paham bahwa kita bukan siapa-siapa, gitu. Jauh banget untuk berijtihad sendiri. Artinya ketika tidak membaca kutubus salaf, sombong nggak? Kayak nggak butuh sama kutubus salaf gitu. Mas aku tak mau Quran dewe, tak artikan dewe. Apa itu kutubus salaf gitu? Kan terlalu sombong. Jadi kita bermuhasabah, kita mengukur diri kita semakin paham bahwa kita memang tidak bisa tanpa kutubus salaf. Kita butuh bantuan kutubus salaf untuk sampai kepada pemahaman Al-Quran dan hadis yang benar. Nah, untuk masa-masa era milenial seperti ini, yang paling mungkin dilakukan adalah mempelajari kutubus salaf di dalam pesantren. Ini paling mudah ya, karena pesantren itu menerapkan kurikulum menggunakan kutubus salaf atau kitab kuning. Meskipun yang diambil semisal ringkasan-ringkasannya saja itu tidak apa-apa. Ringkasan dari kitab usul fiqh, ringkasan dari kitab fikih. Tapi kan ngambilnya itu dari kitab turos, ngambilnya dari kitab yang jadi induk kitabnya. Jadi nggak apa-apa. Nah, teman-teman dengan sebuah pemahaman bahwa kita itu bukan mujtahid atau bukan mujtahidah, maka sudah seharusnya menggugah diri kita untuk mau memahami kutubus salaf untuk kebaikan diri kita. Kenapa? Karena kita dalam beribadah aja butuh tahu toharoh itu seperti apa. Karena ibadah tanpa ilmu itu tidak menjadi hitungan. Makanya jangan cuma aku tak tahajud 1000 kali, aku tak duha berapa ribu kali dengan tanpa ilmu. Karena bukan apa-apa. Ibadah harus berlandaskan dengan sebuah pengetahuan ilmu di dalamnya. Pengen sholat tapi nggak tahu niatnya gimana, dihitung nggak? Boten, makanya butuh ilmu. Maka dari itu urgensinya di mana? Sekarang teman-teman bisa menjawab urgensi dari pemahaman kutubus salaf itu di mana? Karena kita bukan mujtahid, kita tidak bisa mencari hukum sendiri. Kita tidak bisa membuat hukum sendiri. Makanya untuk
mengambil sebuah hukum, untuk mengambil pemahaman-pemahaman Al-Quran, kita butuh seorang mujtahid, butuh perantara agar bisa sampai pada pemahaman yang benar. Paling mudah lihat daftar isi. Lihat daftar isi dan sesuai atau tidak pembahasannya. Kalau misalnya kayak ngomongin tentang yang akidah yang tidak sesuai gitu, oh berarti ini kayaknya nggak sesuai gitu. Kalau semisal pembahasannya tentang fikih, nanti akan ada daftar isinya mulai dari fikih apa nih, fikih Syafi'i atau fikih Hambali atau fikih apa gitu. Jadi kalau zaman dulu kalau pernah belajar tentang cara menulis skripsi, zaman dulu di sana ada sebuah mata pelajaran menulis skripsi, jadi juga ada. Ada yang ingin bertanya lagi? Ada. Sepertinya sudah larut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa pentingnya memahami kutubus salaf di era milenial ini. Guna seminar ini untuk mengembalikan literasi para santri dengan tetap mempertahankan ikon pesantren dengan khasnya, yaitu kitab kuning atau kutubus salaf. Karena kita ini masih awal nih, masih mengingat ulama dahulu, masih mengingat ijtihadnya ulama dahulu. Dari pemaparan yang sudah disuguhkan, semoga menjadi amal soleh yang dicatat oleh Allah SWT. Semoga menjadikan kita ilmunya yang bermanfaat, barokah masalah di dunia dan akhirat. Terima kasih kepada Amin Nadia. Beri tepuk tangannya sekali lagi. Setelah ini penyerahan cendera mata kepada Amin Nadia Abdurrahman Messi. Kepada Amin Nadia yang kita kami haturkan